saya Sri Ulfayana. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan mengenai dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. 2 Cicero tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi societas ubi ius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Ketiga Cronenberg dan TKB Sabaroidin tahun 1975, di mana kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Tujuan negara Republik Indonesia dapat ditemukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dapat didefinisikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan oleh Cronenberg. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam UUD tahun 1945. Negara kita telah memiliki peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ialah Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Tentang MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4 di mana tentang kekuasaan kehakiman, di mana Pasal 2 berbunyi bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3 berbunyi Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Pasal 4 Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 3. Pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Saya menanya mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah 1. Perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara. Banyak belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, praktik premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan sebagainya. Ketiga, maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum disediakan dan ditangani secara tuntas. Dan terakhir, penegakan hukum yang lemah, karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Selanjutnya, menggali sumber historis sosiologi politik tentang menegakkan hukum yang berkeadilan di Indonesia.
Siapakah atau apakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita diharapkan telah mengerti bahwa upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Redbridge, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur, yaitu 1. Keadilan, di mana penegakan hukum harus bersikap adil dalam pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. 2. Kemanfaatan. Para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia atau masyarakat. Ketiga, kepastian hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatan itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. 1. Lembaga penegakan hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegakan hukum, yaitu 1. Kepolisian, alat negara penegakan hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. 2. Kejaksaan, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1. Dan ketiga yaitu kehakiman, merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. 2. Lembaga peradilan. 1. Peradilan agama, bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. 2. Peradilan militer, memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. 3. Peradilan tata usaha negara, administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dan keempat adalah peradilan umum, salah satu pelaksanaan putusan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang perilmuan, digunakan beberapa tingkat atau pengadilan, yaitu peradilan negeri, peradilan tinggi, peradilan tingkat kasasi, dan penasehat hukum. Pembagian hukum secara garis besar yaitu 1. Hukum privat, 2. Hukum publik, di mana hukum privat itu sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan atau mengatur kepentingan perorangan, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan perorangan atau mengatur kepentingan umum. Peraturan-peraturan hukum baik yang bersifat privat atau hukum publik harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, negara hukum adalah negara setiap penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Perhatikan sejumlah kasus, ada sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terbukti masih ada praktikum KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. 2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa sara.
tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. 3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan atau ditangani secara tuntas. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi hukum yang berkeadilan. Jadi, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, sebagainya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Raja Malaya dari Malaka ke negeri Campa. Sampai di sini presentasi saya. Wassalamualaikum, sampai jumpa.